Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama sekarang aku bisa upload video lagi. Dan sepertinya akhir-akhir ini banyak banget di antara kita tuh banyak yang sakit ya, terutama anak-anak. Biasanya tuh ada beberapa temanku juga mengabarkan anak-anaknya masuk IGD karena demam, karena tiba-tiba batuk-batuk dan sebagainya. Dan mudah-mudahan khususnya termasuk kita semua ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dikuatkan iman dan imunnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qabul ya Rabb. Hello, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videoku. Dan perkenalkan, namaku Tita. Aku ibu dari 2 putra remaja, dan keseharianku adalah sebagai ibu rumah tangga yang sibuk dengan main HP, rebahan, dan makan tentunya ya. Dan saat aku mengisi voice over ini, keadaan sekarang lagi di tempatku ini lagi gerimis ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan kalau ada suara-suara drum band, aku mohon maaf ya teman-teman, karena di depan rumahku tuh ada anak-anak TPA yang lagi berlatih drum band. Dan akhir-akhir ini mereka sering, hampir tiap hari ya kayaknya, seingatku mereka latihan drum band. Mungkin untuk menyambut bulan puasa nanti kali ya. Oh iya, buat kalian, buat teman-temanku, buat yang nonton videoku, aku mohon maaf bila ada kesalahan atau ada permintaan dari kalian yang belum terpenuhi. Kebetulan ini juga sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Ini tuh ya, Masya Allah, Alhamdulillah, baju yang mau disetrikanya itu banyak banget. Karena maklum ya, karena di kemarin-kemarin itu ditumpuk-tumpuk. Memang awalnya nyetrika kali ini tuh benar-benar diniatkan gitu, sampai dibulatkan tekadnya untuk nyetrika. Gara-garanya apa? Karena mau mencoba si papan setrikaan lesehan ini gitu. Awalnya tuh seperti itu, tapi ternyata ada kendala sampai 2 kali order gagal, dan alhamdulillah yang ketiga kalinya ini nyampe, walaupun dengan waktu yang sangat lama gitu. Akhirnya apa? Akhirnya cucian yang ada di rumah itu diangkat tumpuk, angkat tumpuk, sampai orang rumah itu kehabisan baju di lemari gitu. Ojo melok-melok ya rek. Biasanya aku tuh kalau kaos-kaos kayak gini atau kaos-kaos harian gitu tuh aku nggak pernah setrika teman-teman. Jadi kalau aku setrika itu biasanya kalau hem panjang, hem pendek, atau mungkin kain yang memang benar-benar harus disetrika gitu. Kenapa kali ini aku nyetrika? Ya alasannya karena pengen mencoba meja setrikaan lesehan ini gitu. Aku tuh kalau nyetrika biasanya tuh selalu pakai semprotan pewangi teman-teman, tapi di setrika kali ini tuh nggak pakai, karena memang pas aku siap-siap itu aku cari-cari itu nggak ada, nggak ketemu, nggak tahu kemana. Di luaran sana banyak tips atau cara-cara menyetrika yang rapih dan gampang juga, tentunya hemat waktu ya teman-teman. Tentunya kita punya cara atau andalan masing-masing dalam dunia pergosokan ya teman-teman. Dan tentunya dengan tujuan utama adalah setrikaan baju itu yang penting rapih gitu kan. Biasanya kalau nyetrika kaos yang berkerah atau berkancing seperti ini tuh akan memakan waktu sedikit lebih lama ya, karena harus merapikan kancingnya, harus nyetrika kerahnya gitu. Tapi selebihnya sama aja sih cara-caranya.
Sama halnya dengan kaos yang ada sablonnya ya, itu nyetrikanya malah lebih cepat ya, tapi tetap harus hati-hati gitu. Nah, caraku nyetrika ya seperti yang kalian lihat, seperti di video, kurang lebih sama lah perasaan mah seperti ibu-ibu yang lain yang normal pada umumnya gitu ya. Cara melipatnya juga sekarang ini aku lebih suka yang yang lipatannya kecil, soalnya supaya muat di lemari ya. Nah, contoh yang di video kali ini ada kaos yang ada sablonnya, kurang lebih ya seperti itu aku nyetrikanya. Jadi lebih cepat gitu, menurutku ya, lebih cepat nyetrikanya gitu dibanding nyetrika kemeja panjang ataupun pendek. Itu kayak kalau dibandingin kemeja satu itu bisa nyetrika 2 atau 3 kaos gitu. Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya akan dilanjut dengan musik ya, soalnya anak-anak sudah mulai berlatih lagi sepertinya. Enjoy! ولن تداري بالليل والليالي سنين طويلة سبحانك انشغالي بكل كلمة قلتها لي.
salah satu cara aku menyetrika baju yang ada sablonnya ya di depannya itu. Nah, jadi lebih praktis ya, jadi nggak usah dibalik dulu, langsung setrika. Nah, jadi pas nanti mau dibalik itu, yang sablonnya itu nggak perlu disetrika karena tadi sudah duluan dia disetrika ya. Jadi tapi tetap rapi loh itu teman-teman ya. Kalian lebih paham lah, lebih mengerti mungkin ya, seperti itulah kurang lebih. Nyetrika kali ini tuh alhamdulillah nggak ada kemeja ya, mau kemeja pendek atau panjang, karena akhir-akhir ini suamiku tuh kalau kerja itu selalu pakai kaos ya teman-teman. Mungkin karena cuacanya, terus mungkin karena kenyamanannya juga kali ya. Jadi jarang sekali memakai kemeja gitu. Anak-anak juga kebanyakan baju-bajunya itu ya cuman kaos doang gitu. Nah, aku istirahat dulu. Di sini aku lagi minum air kelapa ya teman-teman. Karena biasanya kalau duduk lama itu kan suka pegel-pegel. Jadi ya harus banyak cairan. Dan ngisi suara kali ini tuh balapan sama anak-anak yang main drum band sama geluduk ya. Geluduk, geledek, apa sih namanya? Mohon maaf ya teman-teman. Dan kita ngobrol apa lagi ya? Kalau ngomongin setrikaan mah kalian udah pada paham lah ya. Kemarin itu aku sempet WA-an sama temenku yang temenku itu bakulan kue. Jadi kemarin itu dia kita nih ngobrol, terus nanya-nanya harga. Terus aku bilang aku mah nggak tahu harga-harga sekarang, soalnya lagi ngabisin stok di rumah, aku bilang gitu. Jadi terakhir itu aku beli telur itu kayaknya udah lama deh, nggak tahu bulan lalu kayaknya. Dan terakhir aku beli telur itu di harga 26.500. Dan kata temenku harga telur sekarang itu di tempat dia, masih di daerah Jakarta ya, harganya itu di 32.000 per kilo. Kendala kang kue itu biasanya ketika bahan-bahan baku harganya tuh pada naik, kita juga ikut pusing harus menaikkan harga jual gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku sih alhamdulillah, karena sekarang udah pensiun dini ya, dipensiunkan dipensiunkan sama suami. Jadi sekarang nih udah ya mungkin 3 bulanan lah kurang lebih nggak jualan. Aku sedikit cerita ya teman-teman, aku sebenarnya dulu tuh jualan gitu. Waktu anak-anakku sekolah aku jualan, sempet nitip ke kantin juga. Terus kurang lebih 3 mingguan dan nitip di kantin itu. Dan ada sedikit drama waktu nitip di kantin itu. Awal-awal itu biasa aja dan gak pernah tersisa ya, selalu habis gitu. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba pihak kantinnya itu gak mau dititipin lagi dengan alasan gak kepegang katanya gitu. Akhirnya ya anakku sendiri yang jualan sampai dia keluar sekolah. Terus setelah dia keluar, aku jualan nitip lagi di kantin sekolah deket rumah. Terus seperti biasa awal-awal jualan itu ya kita gak pernah ada sisa ya, selalu habis gitu. Tapi ada godaannya juga ketika jualan kita rame, banyak yang icip-icip gitu. Maksudnya icip-icip tuh para pedagang yang lain itu jajan ke tempat kita. Ini cerita dari ibu kantin ya, soalnya aku nitip pagi, terus nanti kalau dia mau tutup baru aku ambil gitu. Jadi aku nggak tahu kejadiannya gitu, tapi kalau dari cerita ibu kantin seperti itu. Jadi
ibu-ibu kantin yang lain itu katanya sering jajan jualanku katanya gitu. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian jualanku itu nggak laku. Jadi kalau laku tuh cuma 1-2 gitu, sedangkan biasanya itu nggak pernah ada sisa gitu. Taunya pas dicari tahu sama ibu kantin ngabarin katanya jualanku itu ditiru katanya gitu. Sampai akhirnya beberapa kali yang laku cuman 1-2, akhirnya mungkin suamiku kasihan kali ya, udah nggak usah jualan dulu, nggak usah nitip di kantin situ katanya. Akhirnya udah tuh berhenti. Terus aku juga sempat mudik waktu itu, kan mudiknya itu kurang lebih berapa bulan ya, lumayan lama karena waktu itu mamaku sakit. Nah, sepanjang aku nggak jualan itu hampir tiap hari ibu kantinnya tuh nge-WA aku, katanya dicari nih sama anak-anak, mau rotinya, mau donatnya, katanya gitu. By the way, aku itu nitip di kantin sekolahan anak-anak SMA ya, dan aku tuh jualan donatnya itu di harga 6.000. Kalau bombolini itu 7.000. Kalau roti sosis kayak di bakery gitu tuh aku jual 9.000, sama ada makaroni apalah macem-macem, terus ada kimbab juga gitu. Nah, si bintangnya itu cinnamon roll, jadi aku jual satuan gitu. Sebenarnya sih jualan jualan aku kalau nggak habis itu ya dibilang sedih nggak juga, karena nggak habis juga kalau dibawa ke rumah mah tetap habis gitu. Soalnya kan anakku yang kedua itu memang makanan pokoknya itu roti gitu. Jadi kalau jualanku nggak habis itu nggak pernah mubazir gitu. Kemarin juga ditanyain sama tetangga, kapan jualan lagi, katanya nanti puasa jualan nggak. Bingung jawabnya. Sebenarnya sih pengen gitu jualan, cuman ya gimana ya, sudah terlanjur males kayaknya. Tapi mudah-mudahan sih bisa jualan lagi nanti. Kayak mungkin kalau donat-donat gitu malah bisa lah, insyaallah, mudah-mudahan. Karena di rumah juga masih banyak stoknya gitu, kayak kemasan-kemasan mika tuh banyak. Terus ada, enggak banyak sih, ada lah ya, kayak terigu kayak gitu, yang bahan-bahan kering itu masih ada. Karena aku kalau beli itu biasanya sekali belanja itu lumayan banyak, jadi nggak pernah beli yang terigu tuh yang beli sekilo 2 kilo tuh enggak. Jadi sekali beli itu 5 kilo gitu, jadi otomatis kan kalau dikumpulin itu ya banyak juga. Dan mungkin sekarang ada berapa kilo ya, kurang lebih dari 3 kiloan mungkin ada. Tapi ya kalau penyimpanannya bagus biasanya sih nggak ada kayak kutu-kutu tuh nggak ada. Karena aku juga beli terigunya itu bukan yang kemasan ya, jadi aku beli yang segitiga biru kayak gitu-gitu, yang si cakra kembar kayak gitu-gitu. Kalau gula iya, kadang-kadang aku suka beli yang kayak di warung gitu, karena biasanya kalau di warung itu gulanya itu kayak yang agak-agak semi halus gitu loh, yang warna kuning. Nah, aku tuh lebih suka menggunakan gula yang warna kuning gitu dibandingkan gula-gula yang kayak di minimarket gitu. Dan harganya memang kalau cuman harga 1.000-2.000 mah aku biasanya lebih milih warung sih gitu. Kalau belanja kayak tepung-tepungan itu biasanya aku beli di agen. Jadi di tempatku itu ada agen, dia tuh jualan kayak tepung, beras, pokoknya komplit di situ. Tapi kalau kayak yang margarin, mentega itu nggak ada dia di sana.
Jadi biasanya aku kalau belanja biasanya keliling gitu. Dan kalau jualan itu repotnya memang harus bangun pagi, eh, terus harus begadang juga. Aku biasanya kalau jualan tuh awal baking itu ba'da asyar biasanya. Selesai itu eh, jam 2 itu baru beres gitu. Dan setelah beres manggang itu kan otomatis si roti-rotinya itu harus didinginkan dulu. Habis didinginin itu baru dikemas pakai plastik. Terus didiemin dulu di suhu ruang. Habis itu siap-siap mandi, terus tidur deh. Nanti bangun pagi-pagi harus bangun sholat subuh. Udah sholat subuh terus harus cepet-cepet ngemasin roti-rotiannya, harus dimasukin ke dus ke apa gitu kan. Apalagi kalau ada pesanan khusus ya, biasanya kan ada yang anak-anak itu banyak ininya ya, ada yang minta kayak pizza gitu, ada yang nggak mau pakai ini, ada yang nggak mau pakai itu, harus dibanyakin ini, harus dibanyakin itu gitu. Jadi itu tuh lebih repot biasanya. Dan lain halnya kalau jualan kimbab, itu tuh malah tambah ini ya, tambah apalah, hampir nggak tidur gitu kalau bikin kimbab itu. Makanya biasanya aku kalau jualan kimbab itu biasanya di hari Jumat dihususin cuman kimbab doang gitu. Dan akhirnya, nah ini teman-teman yang aku bilang tadi, ini tuh aku order meja setrikaan. Karena kalau duduk di lantai itu kita nyetrika itu kayak yang suka pegel kan. Jadi aku penasaran nyoba pakai ini. Ini enak, apa ya, kayak pas gitu di waktu aku duduk sama aku pakai ini tuh pas. Perkiraan buat aku yang tingginya di 160 ini tuh pas banget, nggak sakit pinggang, nggak pegel, nggak apa, enak gitu teman-teman. Dan ini kokoh. Dan bye.